Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada di pagi hari ini. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa boleh terus menjadi bagian kita, dan berkat demi berkat Allah boleh terus kita kecap di dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalamnya. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita kembali beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi saya bacakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Firman Tuhan yang begitu luar biasa pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita adalah hamba-hamba kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu, di mana Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan mereka telah menjadi hamba kebenaran. Untuk itu jangan pernah pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup lagi di dalam dosa, untuk menuruti keinginan-keinginan duniawi yang menjerumuskan untuk tetap hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai refleksi bagi setiap kita sebagai orang percaya yang ada di masa kini bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan kita telah menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa dan kita telah menjadi hamba kebenaran yang diperkenan oleh Bapa di surga. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kita boleh menyikapi keberadaan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, maka tentunya kita terus berjuang untuk kehidupan kita ini tetap mencerminkan bahwa kita adalah hamba kebenaran, untuk tetap mencerminkan bahwa kehidupan kita ini adalah hidup yang memuliakan akan nama Tuhan, bahwa keberadaan kehidupan kita ini adalah hidup yang sesuai dengan ketetapan demi ketetapan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, maka ada dua hal yang harus terus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jangan pernah memberi kesempatan lagi bagi dosa untuk berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya jangan lagi menuruti keinginan-keinginan dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengerjakan hal ini maka tentunya kita perlu kuasa yang daripada Allah yang terus menolong kita, memampukan kita, sehingga kita tidak memberikan diri kita untuk melakukan keinginan-keinginan dosa yang tidak mempermuliakan akan nama Tuhan. Hal yang kedua yang terus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, di dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, maka tentunya jangan pernah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini sebagai alat bagi iblis untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, tetapi melainkan hendaknya kita mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kita ini kepada kehendak Allah, untuk dipakai Allah untuk menyatakan kebenarannya, sehingga melaluinya hidup kita ini boleh menjadi teladan bagi orang-orang lain dan mereka boleh diberkati melalui keberadaan kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ayat terakhir di dalam firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini, mengingatkan setiap kita bahwa jangan pernah mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup lagi di dalam dosa, tetapi biarlah kiranya kita mau
memakai kemerdekaan kita ini untuk mau melayani seorang yang lain dengan kasih. Saya mau katakan bagi setiap kita, saatnya kita lebih untuk saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus yang telah dimerdekakan. Dan tentunya itu dilanjutkan dengan kita terus memperhatikan satu dengan yang lain, memiliki empati antara satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang boleh merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain, sehingga melaluinya kita boleh terus melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, dan pada akhirnya kita mampu boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini dimanapun Tuhan tempatkan kita, pribadi lepas pribadi. Untuk itu mari kita terus minta kuasa daripada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk mengimplementasikan akan kemerdekaan kita dari dosa, dan pada tingkatan kita di mana kita adalah hamba kebenaran yang memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan kami adalah hamba kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengimplementasikan status kami sebagai hamba kebenaran, sebagai pelaku firman-Mu, sehingga melaluinya Tuhan dimuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Mari Allah Roh Kudus Tuhan, berikan kami pengertian lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami mengakhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Film Melati Mas. Tuhan berkati jemaat-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau menolong, menyertai, memberkati dalam segala usaha pekerjaan pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami dan kami akan melangkah bersama-Mu hari ini dengan penuh pengucapan syukur hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.